Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita Injil Lukas studi kristalisasi. Kali ini temanya mengenai mamon. Ya, mamon itu istilah Aram itu sebenarnya artinya kekayaan. Memang tema ini agak jarang juga ya dibahas terang-terangan begitu. Tapi kalau teologi sukses itu atau prosperity teaching itu mereka ya terang-terangan aja bahwa orang yang diberkati itu ya harus kaya, ya banyak, artinya banyak mamon gitu. Saya pernah langsung mendengar pengkhotbah di suatu gereja terkenal. Dia langsung bilang Anda harus kaya kalau ikut Tuhan. Karena kalau enggak, ya kurang diberkati lah, kira-kira begitulah ya. Dia terus terang. Nah sementara kalau saya lihat di dalam, ya karena saya suka dulunya gereja keliling-keliling gitu. Jadi suka melihat aliran ini. Ada beberapa aliran nggak mau bicara mengenai ini. Nah, padahal di dalam Injil Lukas, ini sangat banyak dibicarakan mengenai mamon ini, ya. Istilah atau kekayaan ya lah ya. Ini istilah kekayaan itu, ini plausios itu ada 28 kali dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Injil Lukas itu ada 13 kali, ya. Sementara Matius hanya menyinggungnya 3 kali, Markus 2 kali, ya. Sedikit sekali dibanding Lukas yang berulang-ulang ya dia menyebut mengenai perihal mamon atau kekayaan ini, ya. Jadi tema kita ini kita mau mencoba seimbang lah ya. Karena Alkitab juga bilang manusia tidak mungkin hidup hanya dengan firman Tuhan saja. Manusia hidup, firman dan roti. Dan Yesus juga dia tidak ingin melihat orang kelaparan. Yang 5.000 orang itu langsung dikasih makan tanpa yang 5.000 itu minta atau murid-muridnya meminta, enggak. Karena ada banyak juga ayat-ayat mengatakan memang Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan jasmani. Yang mulai dari penyakit, yang kerasukan setan, yang sedih atau yang lapar, itu sangat diperhatikan Tuhan. Jadi ini tema penting ya. Hanya saya melihat nggak seimbang lah ya, tidak seimbang. Ada satu ekstrem mengajarkan pendeknya kalau ikut Tuhan ya harus susah lah, gitu. Harus miskin, kira-kira begitulah ya, harus sebagainya, harus kekurangan. Sementara satu lagi ekstrem kanan ini, yang tadi ekstrem kiri ya, ke Tuhan tuh harus. Saya sendiri soal pernah dengar juga orang kesaksian, katanya pokoknya kalau yang senang-senang dari dunia ini apa semuanya itu bukan dari Tuhan. Jadi yang dari Tuhan tuh yang sengsara-sengsara, yang susah, yang kekurangan, yang miskin, kira-kira begitu. Sementara ini ada ekstrem kanan lagi yang bilang kalau Anda ikut Tuhan, ya buktinya mana? Ya salah satu bukti yang diminta kekayaan, mamon. Nah, ini jadi dua ekstrem begini. Mari kita coba melihat di dalam Injil Lukas ini 3 bagian aja, ya, yang mudah-mudahan yang membuat kita seimbang lah, ya. Kalau kita bicara dengan soal mamon ini, karena begini, mamon penting karena Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas dikatakan pelayanannya itu didukung oleh perempuan-perempuan yang kaya. Ya, di sini disebut beberapa ada perempuan-perempuan yang dengan kekayaannya mendukung tim Yesus itu. Yang 13 orang yang saya intinya itu ya. Jadi pelayanan Yesus sendiri tidak jalan kalau tidak ada orang-orang kaya, perempuan-perempuan kaya yang mendukung itu. Nah, jadi coba dulu kita tenang dulu sebentar ya. Coba dulu kita ambil dulu beberapa bagian. Saya hanya mengambil 3 bagian aja dari Injil Lukas ini yang menyinggung soal mamon.
atau kekayaan, mudah-mudahan ya setelah kita melihat mengambil dari Injil Lukas ini, kita bisa memiliki pandangan yang seimbang lah. Jangan yang ekstrim ke kiri yang mengatakan kalau ikut Tuhan ya harus susah, menderita, sengsara, miskin dan sebagainya. Ada lagi ekstrim yang ini, kalau ikut Tuhan harus kaya, harus sebagainya. Itu yang kita mau coba sebentar membahas ini ya. Coba dulu kita bahas yang pertama dulu. Yang ada di pasal 12 ini. Ini judulnya di situ orang kaya yang bodoh ya, di sini dibikin. Ya, mari coba kita lihat pasal 12 ya. Ayat 13 sampai 33 ini sebenarnya. Ya, kita tidak akan baca ini semua ya. Tapi kurang lebih ceritanya begini nih. Backgroundnya itu ada seorang datang sama Yesus, dia bilang, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Nah, Yesus bilang, "Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Langsung Tuhan Yesus di ayat 15-nya kasih peringatan. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, ini ada beberapa hal yang kita mau tangkap dulu. Ya, memang akhirnya di sini ada perumpamaan orang kaya yang tanahnya berlimpah, dia akhirnya bikin lumbung-lumbung yang lebih besar. Terus dia bilang, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, ya bersiralah senang-senang." Kata Tuhan, ya kalau kamu dibikin mati malam ini bagaimana? Siapa itu? Dan sebagainya ya ceritanya. Oke, saya kira kita sudah paham cerita ini. Jadi poin yang kita mau bahas di sini, peringatan Tuhan Yesus itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan atau kerakusan, kira-kira begitulah ya. Ini konteksnya soal warisan, tapi kita bisa lebih luas lagi ya, pokoknya yang terkait dengan mamon lah ya, bukan hanya dari warisan, toh dari pekerjaan, dari proyek ini Pak itu. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan ya. Nah, oke lah ya, kita bisa mengerti lah itu ya, bahwa memang kita harus berjaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situ. Ini dia di sini nih soalnya nih. Ya. Tapi yang kalimat berikutnya ini yang harus kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus bilang gini, "Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya," dia bilang gini ya, "hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Nah, ini semuanya kalimat Yesus ini sangat-sangat bertentangan dengan pikiran manusia toh. Karena semua manusia sewajarnya mempunyai pikiran bahwa hidup kita bukan hanya hidup kita, harga diri kita, masa depan kita, ya, kesenangan kita, semuanya itu tergantung dari kekayaan. Betul enggak itu? Tentu semua orang yang normal berpikir begitu. Ya, masa depan kita, anak-anak kita, kesenangan kita, harga diri kita, semuanya itu tergantung dari kekayaan. Tapi Yesus bilang bukan. Hidup, dia bilang gini, "Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Bagaimana kita memahami ini? Kita lihat ayatnya. Ini kalau harus dibaca semua ya. Tapi saya beberapa aja saya ambil dulu di sini ya, yang dari pasal 12 ini ayat 13 sampai ayat 34 ini bicara satu tema tentang kekayaan itu ya. Nah, di sini saya tunggu dulu sebelum saya masuk ke sini. Ini disinggung juga soal kekhawatiran. Jadi banyak orang karena khawatir dia, makanya dia jadi tamak. Jadi dia khawatir nanti hidupnya nggak aman. Dia khawatir masa depannya bagaimana. Dia khawatir anak-anaknya bisa ke sekolah kan atau enggak. Dia khawatir, akibatnya jadi tamak.
harta dikumpulin terus begitu. Supaya jangan khawatir, maksudnya dia itu. Nah, Yesus kasih tahu ini ya, jangan khawatir lah, jangan persoalkan itu, karena Bapa di surga lebih memperhatikan kita harus tahu. Nah, yang poin yang ini yang mesti bilang. Katanya di sini Yesus bilang hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Mari kita melihat dulu. Di sini dibilang buat bagian ayat 3-3-nya ya. Yang pertama ayat 32-nya dibilang gini dulu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ayat 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pudi-pudi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan mengat. Dari kalimat ini kalau kita lihat satu perikop ini, apa yang Yesus mengajarkan kepada kita bahwa harta benda itu yang mempengaruhi hidup kita hanyalah harta yang di sorga maksudnya. Bukan berarti harta ini nggak harus dipikirkan, nggak harus dicari ya. Karena Tuhan bilang cari dahulu kerajaan sorga, nanti yang ini dibutuhkan juga kok, ditambahkan. Jadi maksudnya harta dunia ini tak usah dipersoalkan, malah dibilang sini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang minum dan sebagainya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Jadi gini, apa yang mau Yesus sampaikan di sini? Kalian sudah kenal Tuhan sebagai murid, mengenal Tuhan. Karenanya udah fokus saja cari kerajaan surga. Ya tentu mencari uang itu ada juga kayak Paulus ya, punya usaha, ada juga yang dengan iman ya. Di kitab perjanjian lama aja dibilang orang Tuhan memberikan roti kepada orang yang pada waktu tidur ya, kepada orang yang berkenan kepadanya. Jadi nggak masalah lah itu. Mau datangnya uang itu dari mana? Mau dari kerja, mau kayak Paulus, atau mau ada pemberian, ada cara Tuhan burung gagak kalau Elia itu, ada janda sarfan, itu nggak masalah lah, nggak usah dipersoalkan. Ya, persoalkan itu cari dulu kerajaan surga itu. Nah, itu ininya ya. Karena itu sudah gitu, yang kedua berikutnya ini Yesus bilang yang nanti akan yang tergantung hidup kita itu tergantungnya dengan harta di surga. Kenapa? Karena ternyata di sini dibilang nih yang orang kaya yang bodoh ini, kalau kamu mati, emang harta itu kamu bawa? Kan enggak. Jadi enggak ada pengaruhnya hidupmu itu, karena hidupmu itu jalan terus. Bukan selama di dunia ini, setelah mati pun jalan terus hidup itu. Jadi enggak ada pengaruh yang ini. Hanya ya istilahnya hanya bisa kesenangan sementara lah, enggak pengaruh. Hidupnya tidak terpengaruh oleh harta di dunia ini, karena hidup manusia itu panjang terus. Yang mempengaruhinya nanti hartanya jadi surga itu. Nah itu ya. Jadi pengajaran Yesus itu sebenarnya jelas sekali. Mengenai harta di dunia, Tuhan bilang kau tidak usah khawatir, dibilang sini. Tak usah kau persoalkan seperti bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Yang penting fokusmu cari dulu kerajaan surga. Nanti yang ini bisa datang lewat janda sarfat, bisa lewat burung gagak, bisa kayak Paulus jadi tent maker, bisa macam-macam. Itu nggak masalah. Jangan dipermasalahkan itu. Ya, karena hidupmu yang panjang itu, yang sementara di dunia ini hanya sementara aja, hidupmu yang panjang itu nggak tergantung dengan kekayaan itu. Nah ini dia. Ajarannya jelas loh, ya. Jadi bagi saudara, kita jangan persoalkan lah soal mamon itu, ya. Kayak bangsa-bangsa lain yang nggak kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan, kita tahu Dia tahu kebutuhan kita, Dia pelihara kita, ya. Kita nggak khawatir, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Dibilang di sini di sorga tuh ngengat dan pencuri ya, pekarat nggak merusakkan. Ini poin yang pertama, ya. Jadi jangan juga kita bilang dari poin ini pun udah jelas itu. Tuhan nggak ngajarin bahwa kalau ikut Tuhan, kau harus susah, kau harus kekurangan, kau harus nggak ada begitu, ya. Tapi
Poin ini sudah jelas ya. Oke, yang kedua tuh kita lihat ya. Ayat pasal 16 ya, ayat 1 sampai 15. Ini bicara juga mengenai mamon ya. Yang kita mau ini judulnya nih perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, di sini bendahara ini katanya dibilang orang dunia ini lebih cerdik menggunakan uang mamon daripada orang anak-anak Tuhan. Cerdiknya kenapa? Ini bendahara ini dipecat. Akhirnya dia bilang sama orang-orang yang utang sama tuannya ini, kamu utang berapa dikurangin, ini utang berapa, supaya nanti kalau aku udah nggak ada lagi dibuang dari tuan ini, aku diterima sama ini gitu. Ajarannya gini, Tuhan Yesus, pergunakanlah mamon untuk mengikat persahabatan, supaya kalau kamu nggak diterima lagi, supaya kalau mamon itu nggak bisa nolong lagi ya ini berarti kan nih. Aku berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi ingat ya, mamon sementara saja menolong. Karena dibilang di sini, ada saatnya mamon tidak dapat menolong lagi. Itu kalau kita mati, kita nggak bawa tuh mamon. Tapi kalau kita mati, di sini bilang kamu diterima dalam kemah abadi. Artinya begini, pergunakanlah mamon itu untuk mengumpulkan sesuatu yang abadi. Ya, pergunakanlah mamon untuk bersahabat. Pergunakanlah mamon untuk sesuatu yang bermanfaat sehingga kita mengumpulkan harta di sorga. Karena Tuhan Yesus pernah didapati sama orang kaya. Itu anak muda kalau tidak salah di situ. Dia bilang, jual segala milikmu, maka kau akan dapat harta di sorga dan ikut aku. Jadi untuk mendapatkan harta di sorga juga butuh mamon. Ya, hanya pergunakanlah dia dengan baik. Untuk ngumpulin harta di sorga butuh harta di sini. Nah kalau kita nggak punya harta di sini kan susah juga ngumpulin itu bagaimana. Hanya harta ini gunakanlah dengan baik. Ya, karena ayat berikutnya dibilang di sini bagian bawah. Hati-hati juga. Karena kamu, ini Tuhan tuh membandingkan dirinya dengan mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu hanya bisa mengabdi kepada satu, dan kamu bisa memanfaatkan yang ini. Jadi gini, kalau mau jadi hamba Tuhan, harus jadi tuannya mamon, memanfaatkan mamon. Karena kalau udah jadi hamba mamon, nggak bisa lagi jadi hamba Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, kita hamba Tuhan. Kalau begitu kita harus belajar dan memang harus tegas. Kita harus menjadi tuannya dari mamon. Artinya menggunakan mamon ini untuk ngumpulin harta di sorga, untuk kebutuhan kita juga, untuk kita harus kelola mamon ini. Jangan sampai dia menjadi tuan kita. Wah, ada yang bilang begini, kalimatnya bagus sekali. Mamon itu kalau jadi budak kita sangat bagus sekali. Karena dengan apapun kita bisa, dengan mamon kita bisa melakukan banyak hal yang baik-baik, itu ya konteks di sini ya. Tapi kalau mamon ini jadi tuan kita, waduh, dia menjadi tuan yang sangat kejam sekali. Orang yang diperbudak oleh mamon hidupnya susah. Saya pernah lihat satu kesaksian seorang yang kaya. Ya, barangkali apa saya sebut namanya atau nggak usah ya. Soalnya dalam suatu kebaktian, dia bertobat karena anaknya berdoa puasa 40 hari supaya dia bertobat. Bertobatlah ini konglomerat ini. Dia bilang begini, sebelum saya bertobat, begitu bang, saya betul-betul diperbudak oleh mamon ini. Begitu bangun otaknya udah muter, sekian berapa miliar investasi ke sini, hidupnya susah sekali. Jadi mamon itu ternyata sekarang, itu salah satu konglomerat itu membuat KKR, dia yang mendanai, ya, dia memanfaatkan mamon. Jadi mamon ini, kalau dia dipergunakan, dia sangat bermanfaat, baik untuk kebutuhan kita maupun orang lain, maupun untuk ngumpulin harta di sorga. Ya, jadi ini poin kedua yang Tuhan mau ajarkan. Ya, ada peringatan ya, jangan jadikan mamon itu tuan.
Tapi kita fokuslah belajar jadi hamba Tuhan, tapi manfaatkanlah mamon ini. Itu berarti kita tuannya tuh. Mamon ini hambanya. Kita manfaatkanlah dia. Kita gunakanlah pertama untuk ikat persahabatan, kedua untuk kebutuhan kita juga, ketiga kebutuhan pelayanan kita, keempat berikutnya untuk bahkan ngumpulin harta di surga. Butuh kita manfaatkan mamon dengan baik. Oke. Poin yang ketiga ini. Ini ada di Lukas 18 ya. Ini mengenai ini dibilang ada di sini orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, kerajaan surga di sini ya. Nah, ini udah kita singgung tadi. Ini ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Yesus bilang, ya kamu kasih, ya istilahnya semuanya dibilang, engkau tentu mengetahui segala perintah, jangan berzina, jangan membunuh, gini. Terus kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Nah, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi sebenarnya ini sebelum saya komentar ini, saya lihat dulu Zakeus. Zakeus itu Yesus bilang tuh anak Abraham. Yesus itu mencari yang menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu di sini disebut ini Zakeus ini hilang karena kekayaannya. Dia kepala pemungut cukai, tentu kita tahu dia itu kalau zaman dulu pemungut cukai itu di tender itu siapa yang berani bayar sekian kepada orang Roma, dia yang menang, jadi kepala. Nah, kalau dia kasih harga tinggi, dia harus tekan ini rakyat dengan lebih kejam lagi gitu. Jadi kepala pemungut, kalau udah pemungut cukai itu udah dianggap musuh bagi orang Jawa, itu udah bukan hanya orang berdosa tapi musuh bangsa. Kira pengkhianat bangsa lah istilahnya. Begitu. Jadi Zakeus ini sudah hilang ya karena uang itu. Tapi bagi Tuhan ada yang mustahil. Yesus hanya bilang, Zakeus turunlah ya, hari ini aku harus makan di rumahmu. Zakeus langsung terjamah luar biasa ya oleh kuasa Tuhan itu. Dengan mudahnya dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku bagikan orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Jadi persoalannya orang yang ini, yang orang kaya yang Tuhan Yesus minta ini, yang pergi dengan sedih karena hartanya kaya, ini kesalahan dia. Harusnya dia bilang ini, Tuhan aku nggak sanggup. Nah, kalau dia bilang Tuhan jamah aku, ya maka nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan mudah Tuhan menjamahnya. Kayak kasus Zakeus, ya. Jadi persoalannya bukan soal kaya atau nggak kayanya yang jadi masalah. Di sini masalahnya adalah karena yang seorang menutup hati lah istilahnya terhadap jamahan Tuhan. Ya, kalau Zakeus ya terbuka, tuh dia merindukan Tuhan, nggak masalah, ya. Jadi karena kita dalam sepanjang Alkitab pun kita melihat Tuhan memilih seseorang, tak ada kaitannya dengan kondisi orang itu. Kalau istilahnya Calvin, unconditional election. Pilihan itu tidak dikondisikan si orang yang terpilihnya ini. Mau kaya, mau miskin, mau apa, itu enggak. Itu pemilihan ditentukan oleh kedaulatan Tuhan itu. Misteri daripada kehendaknya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa kalau dibilang orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, emang ada tertulis di sini ya, orang kaya itu lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Itu bukan berarti Tuhan, artinya bagaimana ya? Bukan berarti kalau udah Tuhan apa istilahnya hanya orang miskin yang bisa masuk surga, bukan itu. Bukan itu. Kesimpulannya bahwa bagi Tuhan ada yang mustahil. Ya, kalau dijamah orang kaya gitu ya bisa seperti ini contohnya, ya, bisa seperti Zakeus. Bahkan mungkin bisa lebih dari situ. Ya intinya jadi begini. Intinya sebenarnya Tuhan itu, pengajaran Tuhan itu sebenarnya fokus saja kepada diriku, kepada kuasaku. Maka soal harta ini tidak menjadi masalah lagi. Kita nggak khawatir lagi soal itu.
kekayaan ini justru kita bisa gunakan untuk mengumpulkan harta di surga dan sebagainya. Jadi kesimpulannya sekarang kita masuk dulu. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya satu saja. Fokus kepada Tuhan. Buka hati. Biar Tuhan menjamah. Ya. Memang puji Tuhan ada beberapa orang yang bertobat kayak Paulus. Mendadaknya luar biasa. Begitu dia bertobat langsung kayaknya tuh dunia itu atau semuanya dia langsung sebut, siapakah engkau Tuhan? Ya. Semuanya udah hilang. Ya. Ada orang yang bertobat ya perlahan-lahan ya, dunia ini masih mengikat dia juga ya, tapi dia setelah itu dia bertumbuh akhirnya dunia ini segala kemuliaannya apa semuanya dia udah nggak ada lagi ya. Terserahlah mana pertobatan seseorang, tapi yang penting orang itu harus fokus kepada Tuhan, bertumbuhlah mendapat minta kasih karunia dari Tuhan, baru dia bisa dilepaskan dari jerat dunia ini, dari jerat mamon. Karena mamon ini gak main-main dia kekuatannya. Kenapa ada saya bilang begitu? Karena Tuhan membandingkan dirinya dengan mamon. Kan gak ada seorang pun bisa menjadi hamba Tuhan atau hamba mengambil dari Tuhan. Yang jadi Tuhan yang kedua setelah dirinya Tuhan bilang itu mamon. Itu berarti bahwa mamon memiliki kekuatan. Dan tidak bisa disangkal bahwa benda itu makin besar, daya tariknya juga makin kuat. Tapi apapun juga, tetap kesimpulannya, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Mamon atau apa semuanya ini bukan masalah. Ya. Nggak usah dipersoalkan terlalu apa. Yang penting kita dijamah terus, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengabdi kepada Tuhan, kayak gitu. Dan minta hikmat Tuhan lah memanfaatkan mamon ini. Karena mamon ini perlu nih dimanfaatkan, dia hamba yang bagus. Ya. Manfaatkan itu untuk ikat persahabatan, ngumpulin harta surga untuk kebutuhan dia sebagainya. Puji Tuhan lah, semoga dari pengajaran ini kita menjadi seimbang lah ya. Jangan ekstrim bahwa ikut Tuhan harus miskin, jangan ekstrim ke kanan, ikut Tuhan mesti kaya. Nah jangan begitu ya. Biarlah semoga 3 poin ini bisa membuat kita seimbang lah dengan pemahaman kita tentang mamon. Puji Tuhan, haleluya, amin.